warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haisyah dengan NIM 240-118. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan mengenai Betuanna Pancasila, Sibawa Betuanna Pancasila menurut Padisengenna Maneng Tomacai. Yang pertama, Betuanna Pancasila. Pancasila pamulanna pole riada Sansekerta. Ada panca iaro mapunai arti 5. Sibawa sila iaro artina apa mulang. Jadi, ada harfiah Pancasila ia naritu 5 apa mulang. Pancasila ia naritu sisting aguruang bangsa Indonesia rilaleng atuongeng bernegara sibawa bermasyarakat. Bangsa Indonesia nateperi engkana padisengeng ia engkai tatampung rilalena Pancasila. Ia naritu padisengeng mapikiri sibawa padisengeng mapigau. Nasaba ia naro hidi rupatawe narekomelo ki mapigau kedo teteki mat kita lebih riolo lau ripadisengeng Pancasila. Pancasila ia naritu ada pandasi mat kigunae mat tuju ri cita-cita ia meloe ipancaji ada sitongenna. Kemudian yang kedua, Betuanna Pancasila menurut Padisengenna Maneng Tomacai. Ia naritu yang pertama, menurut Profesor Muhammad Yamin. Betuanna Pancasila ia naritu Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pondasi atau peraturan Betuanna Pancasila menurut Notonegoro. Ia naritu, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, Betuanna Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Ia naritu, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang sekian lama turun-temurun telah lama terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai falsafah negara, akan tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai falsafah bangsa Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kedua teman saya, Saudari Anita dan Saudari Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Salim, NIM 240-127. Saya pemateri kedua. Sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil atau Panitia 9 menghasilkan rumusan rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang disarankan oleh Muhammad Yamin dan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang dimana di dalamnya terdapat Pancasila pada alinea keempat Piagam Jakarta. Kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila menjadi dasar hukum negara. Selain itu, Pancasila mempunyai 5 kedudukan sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dan dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Pandangan tersebut melukiskan bahwa Pancasila secara integral adalah utuh dan menyeluruh, sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang diharapkan atau didirikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara ada 5, yang berisi mengenai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Utami dengan NIM 240-119, kelas 1A, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai rumusan Pancasila Dasar Negara Indonesia. Nah, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dasar negara diwujudkan sebagai hukum nasional di Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai arahan bagi seluruh masyarakat Indonesia di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sebagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia sudah semestinya tahu dan mengerti sejarah dari perumusan Pancasila itu sendiri. Nah, menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Nah, di dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dibentuklah BPUPKI. Jepang meyakinkan akan janjinya terhadap bangsa Indonesia untuk dimerdekakan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan biasa disingkat sebagai BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI berarti Dokuritsu Junbi Chosokai. Nah, jenderalnya yaitu Kumakichi Harada. Dia adalah komandan pasukan Jepang di Jawa dan mengumumkan pembentukan BPUPKI yang lalu pada tanggal 28 April 1945. Diumumkanlah pengangkatan anggota BPUPKI. Pergelaran upacara peresmian digelar di Gedung Chuosangi Inn di Penjambon, Jakarta. BPUPKI beranggotakan 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Nah, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dimulai dari pembentukan BPUPKI yang kemudian dibubarkan dan dilanjutkan dengan PPKI. PPKI inilah yang bersidang untuk membahas dasar negara. Yang terlibat di dalamnya antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soepomo. Kemudian dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara, karena yang paling sesuai dengan kondisi bangsa dan mencerminkan jati diri bangsa. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.